Nggak ada Pak, ini nih nampilnya ini seperti ini Pak, share. Ibu sudah buka filenya. Filenya sudah dibuka, file LK 1.2. Filenya dibuka dulu. File LK 1 tugasnya, LK 1.2 sudah dibuka belum? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak di sini. Bukan waktu share screen-nya, Bu. Tapi bukan waktu share screen-nya, tapi sebelum share screen dibuka dulu file yang entry screen ini Pak. Itu jangan dibuka dulu, Bu. Ya. Buka dulu filenya Ibu, dibuka dulu filenya. File tugas LK 1.2 dibuka dulu sebelum di share screen. Seperti biasa dibuka dulu. Pakai doc kan, pakai Microsoft Word toh. Dibuka dulu, sudah dibuka. Entry screen. Nah. Ya, dibuka dulu, disimpan di mana? Setelah ini aja, Bu ya. Sudah? Nggak bisa, Pak. Filenya sudah muncul belum di layarnya Ibu? File. Atau diganti dulu ya, mungkin nanti. Ya. Atau mungkin ada teman yang bantu. Bu Yanti, ini waktunya ini karena ya. juga yang lain dulu ya. Bu Yanti setelah ini ya. Ya, nanti Ibu nanti minta tolong dulu kalau ada teman di situ. Ini diganti dulu ya, karena waktunya juga. Yang lain dulu. Aduh, seperti Bu Norma tadi. Saya dulu, Pak. Belum. Ya, monggo Bu. Oke, boleh Pak minta saya, Pak. Supratini dulu. Ya, Bu Supratini, Bu Ropiani nanti. Bu Supratini dulu, monggo. Supratini dulu. Terima kasih, Pak. Nanti Bu Ano nanti coba Bu. Tadi latihan dulu mungkin ada teman yang bantu. Silakan Bu. Bu Supratini. Bentar, Pak. Izin sekali. Ya, ntar Pak. Enggak, Bu Yanti latihan dulu nanti. Dibesarkan Bu, Supri. Oh iya Pak, sebentar Pak. Oh, ya Pak. Sudah Pak? Iya, besarkan lagi. Ya, ada. Ya. Sudah cukup? Cukup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ingin mempresentasikan dari SMK Muhammadiyah 2 Bantul, Pak. Ya, ini ada 3 masalah yang saya identifikasi di LKD ini. Untuk yang pertama, kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang kurang. Hasil dari kajian literaturnya. Belum buka, Pak. Itu baru jalan, penerapan pembelajaran pemecahan masalah. Bentar lagi, Pak. Ada faktor yang mempengaruhi. Nanti Bu Yanti nanti gilirannya setelah Bu ini. Bu Yanti nanti setelah Bu ini Bu. Ini Pak. Pak nanti ini Kak ya dilanjutkan Bu. Oh iya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah itu ada kesulitan belajar, penguasaan materi, konteks sosial, pemahaman. Setelah ini Bu Yanti. Panjang, belajar. Iya Bu. Bentar Bu, gantian Bu. Bentar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah itu ada dulu ya. Di mute dulu untuk pengalaman terhadap tugas-tugas menyelesaikan soal cerita atau soal aplikasi. Yang kedua, motivasi dorongan yang kuat dari dalam diri seperti menumbuhkan keyakinan bahwa dirinya bisa maupun dorongan dari luar. Yang ketiga, kemampuan memahami masalah terhadap konsep-konsep matematika yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan yaitu kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna, sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Kemudian hasil dari wawancara kepala sekolah, Bapak Insan Gunarjo, faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah itu rendah, ya karena adanya nggak ada motivasi dari siswa dan keterampilan siswa. Kemudian dari guru, wawancara dari guru, faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah siswa rendah adalah motivasi, minat siswa, suasana belajar, dan literasi yang kurang.
Kemudian yang ketiga, kalau berdasarkan wawancara dengan teman sejawat, faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah yaitu motivasi, metode mengajar guru, dan suasana hati yang saat proses belajar. Nah, dari kajian literatur dan wawancara diketahui penyebab kemampuan pemecahan masalah peserta kurang yaitu karena kemampuan dasar yang rendah, literasi rendah, motivasi dalam pembelajaran yang kurang, kemudian yang terakhir tentang keterampilan karena tidak terlatih seberapa sering mengerjakan soal cerita. Kemudian yang kedua itu masalahnya keaktifan belajar peserta didik yang kurang. Hasil dari literatur itu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam yang disebutkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar. Di antaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal yang mempengaruhi faktor internal yang mempengaruhi itu ada faktor fisiologis, keadaan fisiknya, jasmani, faktor psikologis yang meliputi perhatian, tanggapan, dan ingatan. Kemudian faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keaktifan itu ada faktor non-sosial, yaitu tempat dan fasilitas serta faktor sosial dan teman sebaya. Kemudian yang ketiga ada faktor dominan yang mempengaruhi keaktifan siswa adalah faktor psikolog. Hasil dari wawancara kepala sekolah, faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar rendah karena motivasi dari siswa dan lingkungan belajar serta teman, kemudian kondisi jasmani. Kemudian berdasarkan dari wawancara dari guru, faktor yang mempengaruhi keaktifan rendah itu dari motivasi, minat siswa, suasana saat belajar, dan model pembelajaran yang digunakan. Kemudian berdasarkan wawancara teman sejawat, itu faktor yang mempengaruhi keaktifan adalah motivasi, metode mengajar guru, dan suasana hati saat proses belajar. Kemudian berdasarkan kajian literatur dan wawancara, dapat disimpulkan penyebab keaktifan belajar peserta didik yang kurang karena motivasi internal peserta didik yang kurang. Kemudian yang kedua, pembelajaran di kelas yang masih konvensional. Yang ketiga, karena fasilitasnya. Yang keempat, karena pengaruh guru serta teman sebaya. Kemudian yang terakhir itu untuk masalahnya pembelajaran yang kurang inovatif. Hasil kajian literatur dari jurnal yang dilakukan oleh AIS dalam jurnal pendidikan disebutkan ada kendala dalam inovator pembelajaran. Ada dua, yaitu kebiasaan faktor yang sangat kuat dalam memunculkan budaya rutinitas yang dapat menghambat munculnya dorongan bagi inovasi pembelajaran. Yang kedua, kesenjangan antara proses pembelajaran dengan tuntutan perubahan dalam masyarakat yang sangat lebar ditambah dengan terbatasnya sumber daya pendidikan dalam menjadi hambatan kendala bagi inovasi belajar. Kemudian pembelajar inovatif itu merupakan model pembelajaran yang kreatif dan unik yang melibatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran inovatif diciptakan dengan mempertimbangkan karakteristik siswa, kondisi lingkungan siswa, dan sarana prasarana yang tersedia, sehingga lebih menantang dan menggairahkan siswa untuk belajar secara mandiri dan mempermudah pencapaian tujuan belajar yang diinginkan. Hasil dari wawancara guru itu diperoleh karena kenapa kok tidak untuk pembelajaran yang kurang inovatif itu dikarenakan pengetahuan guru yang tentang pembelajaran inovatif masih kurang. Kemudian berdasarkan wawancara dari teman sejawat, siswa merasa nyaman dengan pembelajaran konvensional karena guru kurang menguasai pembelajaran yang inovatif. Nah, dari analisis eksplorasinya itu disimpulkan kalau penyebab pembelajaran kurang inovatif, yang pertama guru dan siswa terbiasa dengan pembelajaran konvensional. Yang kedua, SDM guru dan motivasi guru kurang dalam menguasai pembelajaran yang inovatif.
Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin Jangan ditutup bisa dulu, Bu. ditanggapi. Jangan Nggih. ditutup dulu. Iya ya Jangan Pak. Oh iya ya Pak. Iya Pak. Nggih Pak. Coba yang identifikasi yang pertama, Bu. Oke. Nggih Pak. Ya, dibesarkan ya. Nggih. Kemampuan pemecahan masalah bisa jadi kurang. Apa yang penyebabnya, Bu? Ya, yang dieksplorasi. Pada pengalaman belajar basis, mungkin ini Bu ya tidak harus terlalu banyak seperti ini, langsung aja merujuk pernyataan, kalimat pernyataan penyebab masalahnya ya, misalkan dari katalah ini bisa juga penyebab masalah, kemudian nanti di terakhir itu dikurung yang sumbernya. faktor ini ya Pak. Ya. Oh, nggih. Ya, coba ini. Pak. Pada penerapan pembelajaran bermasalah, siswa menunjukkan faktor-faktor tertentu yang mengaruhi. Tidak perlu ada definisi ini, langsung aja. Oh, nggih. Faktor yang menyebabkan kemampuan pemecahan masalah apa di situ? Ada faktor yang berdampak positif maupun negatif. Ada aspek kognitifnya. Tersebut dapat berupa aspek kognitif, kemampuan ya, misalkan kemampuan hitung ini ya Pak. Ya, kemampuan apa di sini? Faktor yang dapat berupa aspek kognitif ya, aspek kognitif ya baik yang bagaimana aspek kognitif yang bagaimana yang menjadi faktor penyebabnya, ya kan? Oh ya. Kemampuan menerjemahkan ya kan? Kemampuan menerjemahkan soal, ya, aspek kognitif berupa kemampuan menerjemahkan soal masih rendah misalkan, itu kan penyebab. Ya. Kemudian aspek afektif ya, misalkan motivasi minat, kemampuan pemecahan masalah peserta didik kurang. Dari aspek afektif apa? Minat belajarnya Pak. Apa minat belajar. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah ya enggak, saya kira nggak perlu Bu ini karena nggih Pak. di SMA ini toh ya nggak perlu disebutkan. Iya itu. Nggih. Ya, ini nggak perlu disebutkan. Sebenarnya faktor-faktor yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah matematika siswa, yaitu kesulitan belajar, penguasaan materi, konteks sosial, berpikir panjang, apa ini memang jadi faktor dari sini. Ya? Oh ya. Ya, pokoknya yang paling relevan. Faktor-faktor yang paling relevan yang menyebabkan kemampuan pemecahan masalah itu rendah, ya kurang, ya kan? Iya. Berpikir panjang, berpikir sebelumnya, rasa malas, motivasi. Ini kan motivasi sudah tahu di atas. Iya. Ya coba diuraikan nanti misalkan kemampuan menyelesaikan masalah kurang, faktornya apa? 1 apa, 2 apa, 3 apa kan? Dan seterusnya. Karena itu hasil evaluasi banyak nanti. Itu sumbernya bisa dari beberapa makalah ya. Iya. Nah, kemudian di sini misalkan katakanlah faktornya kemampuan menerjemahkan soal rendah. Nah, nanti dianalisis di sini mengapa kemampuan menerjemahkan soal rendah ya. Disebabkan oleh apa kan lebih diperinci di sini. Yeah. Misalkan karena rendahnya kemampuan literasi, ya. Disebabkan kemampuan mencari masalah kognitif, kemampuan mencari masalah itu rendah. Apa hasil analisis Ibu di sini dituliskan di kolom yang terakhir itu. Jadi setiap itu dianalisis atau diberi penjelasan yang lebih mungkin bisa didukung oleh ini ya, oleh data atau didukung oleh apa? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya itu. Prinsipnya itu Bu ya, nanti silakan. Oh, iya. Kalau untuk yang bawah-bawah Pak? Ya, sama saja. Itu prinsipnya gitu aja. Oh, iya. Nanti modelnya, polanya seperti itu ya. Oh iya. Baik yang hasil wawancara juga di itu. Coba Bu, yang satu yang wawancara tadi, yang mana Pak? Ya ini nih, salah satu aja. Tuh. Yeah. Hasil wawancara, faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah rendah adalah motivasi dari siswa dan keterampilan siswa. Nah ini keterampilan apa di sini? Oh ya. Kan keterampilan macam-macam toh, ya kan? Iya. Ya perlu dijelas ini keterampilannya apa. Oh iya. Keterampilan kan keterampilan ada keterampilan motorik, ada keterampilan saintifik, keterampilan berpikir, ya kan?
perlu diperjelas nih. Ya ini faktor yang mengaruhi menurut ini hasil wawancara ini adalah ini ya. Oh ya. Terus kemudian ya faktor lainnya apa? Mungkin dari sumber yang lain, guru yang lain apa faktornya yang teridentifikasi. Kalau di sini mirip-mirip langsung aja Bu. Ini kan kalau bisa yang mirip. Oh ya, iya, Pak. Kan ini mirip cukup satu kali dituliskan. Ini sumbernya kepala sekolah dan Dari, ini. Yang dituliskan faktornya yang berbeda. Kalau sama kan nggak perlu diulangi ya kan? Dari dua sumber. Apa selain misalkan dari kepala sekolah apa faktor? Ya, kalau dari guru mungkin menyebutkan juga ya nggak perlu. Nanti yang lain aja, faktor yang lain aja yang dituliskan. Ya. Nah itu aja. Ya. Saya kira itu Bu. Terima kasih. Oh, Pak. Ya. Enggak Bu Yanti tadi, silakan. Iya Pak, saya coba lagi ya Pak. Ya. Ya. Semangat Bu Yanti. Oke, entry screen. Bu Ropi sabar ya nanti. Set. Yang mau presentasi hari ini berapa lagi? Saya mau bertanya Pak nanti. Oh, ya. Nanti saya. Sudah Pak, sudah kelihatan belum? Ini sedang proses Bu Ya, Yanti. sudah. Sudah kelihatan belum Pak? Belum. Belum. Klik potnya itu aja Bu. Bu Yanti silakan diklik filenya. Filenya Ibu itu diklik aja. Klik. Kalau susah pakai PDF aja kayak saya tadi Bu. Pakai PDF aja. Sudah? Kalau susah di scroll. Kebesaran itu Bu. Kelihatan belum? Kebesaran Ya, Bu. kebesaran. Ya, ya. Dikecilin. Saran Bu. Oh, kekecilan. Wah, kecilin. Saran Bu. Terus besar lagi. Terus dikit lagi, dibesarkan lagi. Ya, cukup Bu. Terus silakan Bu Yanti. Oke, makasih ya Pak. Saya akan mempresentasikan hasil eksplorasi penyebab masalah saya. Di sini masalah yang telah diidentifikasi, kemauan siswa bertanya, menjawab, dan menanggapi pertanyaan guru rendah. Dari hasil kajian literatur penelitian dari Cicurto dan Tures 2016 menguatkan bahwa lingkungan belajar yang aktif dapat memotivasi siswa untuk lebih belajar dengan keras. Lingkungan belajar yang aktif didukung oleh proses pembelajaran yang aktif pula. Di sini ada faktor-faktor penyebab siswa tidak mau bertanya, antara lain karena siswa tidak peduli dengan materi, menganggap materi tidak mutakhir, takut dianggap bodoh, gurunya tidak suka bertanya, dan anggapan bahwa pembelajaran itu tugasnya guru, bukan tugasnya siswa, sehingga berpikir siswa tidak perlu capek-capek menyusun pertanyaan dalam pembelajaran itu menurut Walsh 2011. Di sini ada 5 hal yang menyebabkan siswa tidak suka bertanya. Yang pertama, merasa sudah mengerti tentang pelajaran yang baru diberikan. Hal ini sangat sering terjadi pada semua siswa, baik siswa yang pandai sampai yang malas. Siswa yang sering melakukan hal ini biasanya mudah lupa materi saat ujian, dan hanya paham pada saat diajarkan saja. Yang kedua, malas bertanya atau dapat dikatakan tidak jujur, karena ketika mereka sebenarnya tidak bisa namun mereka mengatakan tahu. Yang ketiga, takut terhadap guru karena mudah marah, menyebabkan murid takut untuk menanyakan sesuatu yang ingin ditanyakan. Yang keempat, bingung terhadap apa yang ingin ditanyakan. Siswa yang seperti ini lebih baik daripada alasan di atas, karena siswa yang seperti ini masih merasa dirinya belum bisa dan masih membutuhkan penjelasan gurunya, namun ia bingung apa yang ingin ditanyakan. Yang kelima, malu karena kurang akrab atau familiar dengan guru. Itu menurut Thomas Sandi 2014. Dari hasil wawancara atau pakar kepala sekolah, dari Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Beringin, Ibu Erliana SPD MM, menurut beliau, masih rendah siswa yang mau bertanya, apalagi menjawab pertanyaan. Yang kedua, lemahnya kemauan untuk bertanya disebabkan karena faktor internal dan dari diri siswa dan eksternal, guru, orang tua, dan lingkungan, serta media belajar. Yang ketiga, motivasi dan teladan dari pendidik menjadi penting saat kegiatan belajar mengajar.
Yang keempat, seorang pendidik tidak monoton dalam pembelajaran, lebih berkreasi, harus bisa menjadi publik figur, apalagi pelajaran fisika. Harus bisa memotivasi dan mempengaruhi siswa untuk giat belajar. Dari wawancara dengan teman sejawat, itu Opita Sari, guru biologi SMA Negeri 2 Pulau Beringin, sudah tertanam dalam benak siswa bahwa fisika itu susah, banyak rumus. Yang kedua, belum mengetahui manfaat belajar fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, sebagian besar siswa tidak mengulangi materi dan juga tidak ada persiapan untuk mempelajari materi berikutnya. Yang keempat, guru yang kreatif dan inovatif serta mempunyai kemampuan konsep fisika yang baik menjadi daya tarik tersendiri buat siswa. Yang kelima, peran orang tua dan lingkungannya yang baik menjadi sugesti terhadap ketertarikan dalam pelajaran fisika. Keenam, sarana dan prasarana seperti laboratorium dan perpustakaan menjadi salah satu pendukung ketertarikan terhadap pelajaran fisika. Dari hasil wawancara peserta didik, di situ siswa kurang memahami manfaat dari belajar fisika. Yang kedua, siswa kurang tertarik dengan pelajaran fisika karena banyak rumus. Yang ketiga, tugas yang diberikan guru dikerjakan dengan melihat hasil teman bukan literasi sendiri. Yang keempat, siswa bingung dan cenderung diam saat guru memberikan pertanyaan. Yang kelima, siswa tertarik dengan guru tertentu karena cara dan metode menyampaikan materi. Yang keenam, siswa hanya senang belajar fisika saat tidak ada hitungan dan demonstrasi di kelas. Analisis eksplorasi penyebab masalah terhadap kajian dan wawancara dapat diketahui penyebab kemauan siswa bertanya, menjawab, dan menagih pertanyaan guru rendah terhadap mata pelajaran fisika. Itu ada 3. 1, minat terhadap mata pelajaran fisika yang rendah. Yang kedua, siswa masih bingung apa yang mau ditanyakan karena siswa tidak memahami konsep. Yang ketiga, strategi atau teknik, metode, dan kreativitas guru dalam menyampaikan materi fisika masih kurang maksimal. Terus yang kedua itu minimnya literasi baik siswa maupun guru. Hasil kajian dari literatur saya, kemampuan literasi guru dan siswa di Indonesia disampaikan pengamat dan praktisi pendidikan Center of Education, Regulation, and Development Analysis atau cerdas. Menurut Indra Karismiaji 2019 masih sangat lemah. Hal tersebut terbukti dari data Indonesia National Assessment Program INAP, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Kemdikbud, menunjukkan bahwa kemampuan membaca masyarakat Indonesia sekitar 46,83%. Di sini ada faktor penyebab rendahnya kemampuan literasi siswa adalah 1, keadaan sosial ekonomi keluarga. Yang kedua, komunikasi dan bimbingan terhadap anak pada usia dini. Yang ketiga, komunikasi dan bimbingan belajar pada masa sekolah. Yang keempat, fasilitas atau koleksi buku bacaan di rumah. Kelima, fasilitas HP, komputer, televisi. Keenam, gender. 7, hubungan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan 8, penggunaan strategi model dalam pembelajaran membaca. Itu menurut Sri Dewi Nirmala 2022. Ini wawancara dari teman sejawat dari Ibu Siti Sundari, SPD, Bahasa Indonesia, SMA Negeri 2 Pulau Beringin. Masih rendahnya minat baca siswa di SMA 2 Pulau Beringin. Buku-buku panduan belajar yang masih kurang lengkap di perpustakaan sekolah. Yang ketiga, metode guru yang kreatif bisa membantu siswa dalam literasi. Yang keempat, pemahaman konsep fisika yang baik seorang guru akan mempengaruhi siswa dalam pemahaman konsep dan siswa akan mencari berbagai sumber literasi. Itu untuk analisisnya. Setelah dilakukan analisis, di situ ada 4 ya. 1, literasi siswa yang masih rendah, kecanduan game online dan YouTube. Yang ketiga, guru belum terbiasa memberikan stimulus dengan membaca 10 menit sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Yang keempat, guru belum menerapkan model PBL yang sesuai dengan materi. Terus selanjutnya itu siswa belum mampu berhitung menggunakan matematika dasar dengan cepat dan belum bisa membaca grafik. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 4 faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar siswa, yaitu kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika, kurangnya konsentrasi siswa selama proses pembelajaran, rendahnya pemahaman konsep siswa, serta kurangnya kedisiplinan siswa. Itu menurut Ayu Ardila Surya Hartanto 2017. Hasil penelitian ini didapatkan dengan kategori berkemampuan pengetahuan matematis rendah, hanya sampai pada level 1. Hasil tersebut juga dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama itu materi yang dipilih, yang kedua pembelajaran yang diberikan oleh guru, yang ketiga lingkungan kelas, yang keempat dukungan lingkungan keluarga, yang kelima kemampuan yang dimiliki setiap siswa sendiri. Itu menurut Ahmad Khairuddin dan DKK 2017. Terus menurut wawancara teman sejawat itu Ibu Resti SMA Negeri 2 Pulau Beringin. Yang pertama, kemampuan matematika dasar siswa SMA Negeri 2 Pulau Beringin rendah, misalnya belum hafal perkalian dan sebagainya. Yang kedua, rendahnya matematika dasar disebabkan karena faktor internal siswa, misalnya pemahaman konsep matematika di tingkat sebelumnya yang masih rendah. Yang ketiga, guru berperan penting dalam memahamkan matematika dasar dan baru sebagian guru menerapkan model matematika yang kreatif. Yang empat, tidak semua materi bisa menggunakan model matematika kreatif, kadang guru masih menggunakan model konvensional. Yang
Seterusnya, tidak semua materi. Yang kelima, hanya sebagian kecil siswa yang menyiapkan materi berikutnya dan PR biasanya dikerjakan di sekolah. Yang keenam, kebanyakan siswa mengerjakan tugas rumah dengan melihat Google. Dengan wawancara peserta didik, siswa tidak bisa menghitung matematika dasar, apalagi memasukkan angka ke dalam rumus fisika. Siswa tidak tahu mengerjakan soal dan memasukkan ke dalam rumus fisika yang mana karena terlalu banyak rumus. Yang ketiga, siswa tidak mengerti mengerjakan soal fisika, hitungan, jika kata-kata yang ada pada soal berubah. 4. Siswa bingung ketika disajikan soal dalam bentuk grafik atau gambar. Kelima, orang tua siswa tidak pernah mengajari di rumah. Itu untuk analisisnya, penyebab masalahnya. Yang satu, siswa tidak diberikan bimbingan khusus untuk meningkatkan kemampuan dasar berhitung. Yang kedua, siswa kurang mendapat pengajaran matematika dasar yang maksimal pada tingkat sebelumnya, sehingga menyulitkan pada pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, siswa merasa cemas melihat gambar grafik dan gambar saat mengerjakan soal fisika. Seterusnya, yang keempat, konsentrasi belajar siswa masih rendah. Konsentrasi belajar merupakan suatu istilah yang berasal dari dua kata, yaitu konsentrasi dan belajar. Menurut KBBI, konsentrasi adalah pemusatan atau perhatian atau pikiran pada suatu hal, sedangkan belajar menurut KBBI adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Konsentrasi merupakan salah satu aspek yang mendukung siswa untuk mencapai prestasi yang baik, dan apabila konsentrasi ini berkurang, maka dalam mengikuti pelajaran di kelas maupun belajar secara pribadi akan terganggu. Itu menurut Hairinal et al. 2021. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar seseorang dapat berasal dari lingkungan eksternal dan diri sendiri atau internal. Faktor yang berasal dari lingkungan antara lain kebersihan, kerapian, tingkat kebisingan, penataan dan pencahayaan ruang belajar, serta perlengkapan belajar yang ada. Faktor yang berasal dari dalam diri sendiri antara lain minat terhadap mata pelajaran yang sedang dipelajari, motivasi untuk belajar, adanya perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Kondisi kesehatan tubuh dan perasaan bosan ketika belajar atau berada di sekolah. Chiquita et al. Menurut Chiquita et al. 2018. Wawancara teman sejawat Siti Sundari, guru bahasa Indonesia SMA Negeri Pulau Beringin. 1. Siswa tidak memahami materi yang diajarkan guru. Yang kedua, siswa selalu bergerak aktif saat guru menjelaskan. Yang ketiga, siswa tidak mencatat apa yang sudah dijelaskan guru. Keempat, siswa banyak melamun dan menguap. Wawancara peserta didik. 1. Penjelasan guru tidak menarik. 2. Siswa tidak sarapan sehingga tidak fokus mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, siswa begadang dan kurang tidur sehingga menguap dan mengantuk saat KBM di kelas. Keempat, siswa bermain game secara sembunyi-sembunyi saat KBM berlangsung. Yang kelima, lebih menyenangkan bergosip dengan teman dibandingkan mendengarkan guru penjelasannya. Di sini analisis eksplorasi penyebab masalahnya. 1. Siswa kurang berminat belajar fisika. Yang kedua, gaya mengajar dan media belajar yang disajikan oleh guru kurang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, handphone lebih menarik daripada belajar. Terus yang selanjutnya 5, guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Kajian di sini. Bu Yanti, mungkin cukup dulu, ya? Bu. Ya, tidak harus semuanya, Bu, karena yang lain masih Bu, ya. Oh iya, ya. Ya, cukup dulu, ya. Nanti coba yang pertama, Bu, yang pertama. Ya, saya, Pak. Yang pertama dulu. Oke. Coba apa yang kemampuan siswa bertanya, menjawab dan menanggapi pertanyaan guru rendah, ya, faktornya apa di sini? Faktornya apa? Ini penyebab siswa tidak mau bertanya karena siswa tidak peduli dengan materi. Tidak peduli. Coba faktornya. Merasa sudah mengerti tentang pelajaran yang baru diberikan. Coba malas bertanya atau dapat dikatakan tidak jujur. Apa relevansinya ini? Kan tadi coba apa identifikasi apa tadi? Coba. Kemampuan siswa bertanya, menjawab, kemampuannya rendah ya? Iya Pak. Kalau kemampuan rendah, apa faktornya? Kalau kemampuan, kan kemampuan rendah. Terus coba faktornya apa aja? Coba. Ini. Malas bertanya apa? Kan bukan kemampuan. Dia malas bertanya kan, Bu? Tidak ada hubungannya dengan kemampuan, toh? Iya Pak. Malas bertanya. Kemampuan ya, kemampuan bertanya, malas bertanya. Kemudian takut terhadap guru karena mudah marah, menjelaskan, menjembangkan murid. Takut untuk menanyakan sesuatu yang ingin ditanyakan.
Apa hubungannya dengan kemampuan? Kalau takut dari guru. Ya mungkin dari faktor-faktor itu yang relevan ya. Iya, Pak. Kalau karena kemampuan bertanya rendah, ya. Kalau takut mungkin anak itu kemampuan bertanya tinggi, cuma takut kan. Iya, Pak. Ya kan kemampuan ya. Kecuali kalau misalkan pasif, guru misalkan siswa pasif bertanya di kelas ya, mungkin karena takut ya. Tapi kalau kemampuan bertanya memang dari dasarnya anak kan yang perlu digali. Perlu digali. Coba yang analisnya apa Bu? Coba analisnya. Analisnya ini Pak. Minat terhadap mata pelajaran fisika yang rendah. Bukan kan? Apa hubungannya? Karena kemampuan ini kan? Kemampuan siswa bertanya. Kemauan Pak, bukan kemampuan. Oh kemauan, kemauan siswa bertanya, menjawab, kemauan, kemauan bertanya, siswa bertanya dan menanggapi menjawab dan menanggapi pertanyaan guru. Bukan kemauan ya, oke. Ya kemauan Pak. Minat terhadap pelajaran fisika rendah. Karena minatnya rendah jadi nggak mau bertanya. Ya benar Pak. Siswa bingung apa yang mau ditanyakan. Karena siswa tidak memahami konsep. Strategi dan teknik metode kreativitas guru dalam menyampaikan materi fisika masih kurang. Ya, apa ini relevansinya dengan kemauan? Apa ini menjadi faktor utama strategi dan teknik dan metode? Ya, coba nanti yang ketiga ini apa relevansinya dengan kemauan ini? Yang strategi dan tekniknya. Ya, Pak. Ya, yang ini yang nomor 3. Oke, mungkin coba nih. Yang nomor 3 relevansinya dengan kemauan siswa bertanya dan menjawab. Strategi teknik metode. Ya, teknik metode kreatif guru dalam menyampaikan pertanyaan masih kurang maksimal. Yang seperti apa yang kurang maksimalnya di sini? Ya. Tekniknya misalnya apa? Ya. PBL. Iya, mungkin perlu dipertegas di sini, Bu, yang nomor 3 itu. Oh, iya Pak. Ya, coba berikutnya coba yang 2, yang 2, Bu. Yang 2 apa tuh? Minimnya literasi ya. Ya. Minimnya literasi baik siswa dan ataupun guru. Bentar. Guru siapa, Bu, di sini yang minim literasi? Guru fisika, Pak. Begitu Ibu sendiri. Iya. Nah, ini minim karena menyangkut guru, minimnya literasi baik siswa maupun guru. Siapa gurunya? Oh, harus bicara ini ya, Pak. Ya, ini karena menyangkut guru ini apa semua guru? Ya, semua guru, Pak. Semua guru benar. Nanti dimainin guru yang lain loh ini. Apa benar bahwa minimnya literasi baik siswa maupun guru. Nah, ini perlu hati-hati nih, mau guru siapa? Apa semua guru? Apa berapa guru? Atau di sekolah ibu, ya kan? Oh iya, ini Pak. menyangkut orang kan? Ya. Apa benar ini literasi guru? Ya, literasi bidang apa kan? Literasi kan banyak. Apa literasi sainsnya? Literasi apa? Oke ya. Oke. Berarti tidak usah ya Pak yang gurunya. Ya, mungkin guru siapa ini kan di sekolah ibu atau kalau di sekolah ibu kira-kira berapa persen guru yang literasinya ada nggak datanya di situ? Oh iya Pak. Ya, kalau bisa ya ini jangan berdasarkan pada opini anggapan saja, tapi harus jelas ya. Iya Pak. Ya artinya identifikasi itu yang memang bisa diobservasi. Iya. Ya, kalau identifikasi yang bisa diamati apa sih? Nah, mungkin cukup dibatasi dulu ke siswa ya. Iya. Oke, faktornya apa ini? Faktor penyebab literasi. Literasi siswa adalah itu keadaan sosial ekonomi keluarga. Ya. Terus yang kedua tidak tersedia ini. Terus yang kedua komunikasi dan bimbingan terhadap anak pada usia dini. Bimbingan terhadap anak pada usia dini. Dalam hal apa ini? Kalau anak usia dini apa sudah sampai ke literasi di situ? Ya, belum ya Pak. Belum kan? Iya Pak. Ya nanti dicari Bu yang faktor-faktor yang relevan ya. Oh iya ya Pak. Mungkin di penelitian itu mungkin banyak tapi tidak hanya ke literasi mungkin ya. Mungkin di penelitian itu ada yang menyangkut literasi atau yang menyangkut perilaku ya. Sehingga yang di sini yang dipilih. Apa hubungannya anak
kan anak-anak belum diminta untuk membaca, kan bermain toh itu. Iya Pak. Ya, kan di situ. Coba yang dicari ya, no. Iya ya Pak. Kalau ini ya fasilitas kasih buku bacaan di rumah masih minim ya kan. Ya, Fasilitas HP, komputer dan televisi. Apa relevansinya dengan literasi? Maka kalau ada HP, komputer, maka anak kan sebenarnya bisa literasinya bisa meningkat. Iya. Mungkin ini perlu diperjelas kalau mungkin penggunaan HP yang apa ya, televisi atau komputer itu kan sebenarnya bisa digunakan sebagai media untuk literasi kan. Cuma penggunaan HP yang seperti apa yang bisa merendahkan minat baca itu yang mengganggu literasi. Iya. Karena HP, komputer dan televisi itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan literasi. Nonton TV kalau nontonnya tentang pendidikan, ya siaran pendidikan kan bagus ya toh? Iya Pak. Ya perlu diperjelas kalau ini HP atau seperti apa yang oke ya.